Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan tentang topik kedua, kurikulum merdeka. Pada modul ini kita akan belajar dua hal, yaitu tentang kurikulum dan kurikulum merdeka. Apakah kurikulum itu? Definisi kurikulum belum bisa dimaknai secara universal. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi, namun dapat dimaknai sebagai titik awal dan titik akhir pembelajaran murid, sehingga disebut sebagai jantung pendidikan. Komponen kurikulum pada umumnya berupa tujuan pembelajaran, panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Namun, menurut Rob Tyler, ada tujuan, konten, metode, dan evaluasi. Kurikulum sendiri mempunyai fungsi dan peran, yaitu berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran, dan berperan untuk memandu guru dalam proses belajar murid. Optimalisasi fungsi dan peran kurikulum. 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Ingatlah bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Sehingga kurikulum itu perlu diubah, karena perubahan zaman dan pemenuhan kebutuhan murid itu sangat berkaitan erat. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Karena kebutuhan murid di setiap daerah itu berbeda, geografi sosial dan budaya yang berbeda, serta kurikulum operasional satuan pendidikan harus berbeda. Karena KOSP adalah dokumen hidup. Implementasi KOSP di satuan pendidikan. Kurikulum bersifat dinamis dan terus diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan murid untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga perlu dilakukan evaluasi KOSP setiap tahun karena satuan pendidikan telah diberikan hak untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan sekolah dan murid. Mari kembangkan kurikulum agar pembelajaran lebih bermakna untuk murid. Prinsip-prinsip pembelajaran paradigma baru. 1. Perlu mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. 2. Membangun kapasitas murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. 4. Menyesuaikan konteks kehidupan murid. 5. Mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau disingkat dengan CP adalah kompetensi dan capaian yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu, setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013 dan dirancang berdasarkan fase. Setiap fase bisa 1-3 tahun. Untuk fase dalam kurikulum merdeka terbagi menjadi 6, yaitu fase A untuk kelas 1 dan kelas 2 SD, fase B kelas 3 dan 4 SD, fase C kelas 5 dan 6 SD, fase D kelas 7 dan sampai 9 SMP, fase E kelas 10 SMA, dan fase F kelas 11 dan 12 SMA. Di sini dalam kurikulum merdeka kita perlu memahami teach at the right level, assessment diagnostik, pengelompokan sesuai dengan kompetensi awal murid, dan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bapak Ibu guru yang berbahagia. Semoga pemaparan ini dapat memberikan pencerahan terhadap Bapak Ibu semua. Terima kasih.